Assalamualaikum sahabatku semuanya. Di depan saya sudah ada durian Kromo Banyumas dengan kualitas yang saya bilang itu jos atau super. Ini langsung dari kediamannya sang maestro Kromo Banyumas, yaitu Pak Roni, putra dari Pak Haji Kromo di Kemranjen. Beberapa wilayah di sekitar mungkin Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, sampai ke Brebes, Bumiayu dan sekitarnya, bahkan sampai ke Purworejo sono, hampir pohon durian itu berbuah. Betul. Dari yang mulai lokal sampai kelas premium. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu saya juga membahas sedikit tentang durian lokal, di mana durian lokal itu memang kadang-kadang yang ada yang enak banget, tapi banyak juga yang nggak sesuai dengan keinginan gitu. Begitu semangat makan durian ternyata rasanya juga aduh payah dan sebagainya. Tapi namanya juga lokal, kita tidak bisa berharap terlalu banyak ya. Syukur-syukur kita dapat jackpot yang enak. Nah, kita sekarang mau bicara tentang Bawor atau Kromo Banyumas yang ada di depan saya. Lah, Pak Roni, ada pertanyaan, kenapa durian sama-sama katakanlah Bawor ini ternyata kualitasnya kok bisa nggak sama? Nah, itu biasanya tuh faktor apa sih Pak Roni? Ya, untuk sebetulnya kalau untuk durian Kromo Banyumas atau Bawor dengan pematangan yang sempurna itu otomatis harus sama, Pak. Harusnya sama. Warnanya dari kuning sampai orange. Itu udah oke. Kayak gini sudah udah maksimal lah. Sudah Ya, lumayan. mungkin untuk warnanya masih agak kurang, tapi kalau udah seperti ini udah masuk kategori premium yang grade A. Mungkin kalau kita biarkan satu hari lagi, warnanya akan lebih keluar lagi ya. Betul. Karena ini kan baru masak tadi. Dan sebetulnya kadang-kadang ada yang mungkin dalamnya kurang bagus, atau mungkin dari teksturnya basah atau lembek, itu memang dari cara pengambilannya, Pak. Oh iya. Dari cara pengambilan untuk durian. Ya. Baik, mungkin ini pengalaman ya, mohon maaf. Betul. Saya pernah membeli Kromo Banyumas, tapi bukan dari Kemranjen. Dari agak jauh memang wilayah, tapi memang dia tuh Bawor, tapi ternyata untuk bentuk memang sama Pak seperti ini. Tapi untuk rasa itu kayak meleset loh, itu jauh. Itu biasanya faktor apa Pak? Kalau di sini memang untuk beda daerah ya Pak, beda daerah, terutama di daerah yang agak-agak dingin, memang untuk kualitas rasanya agak kurang. Dalam arti gini, kalau daerah yang MDPL tinggi, otomatis dia manisnya agak kurang dibandingkan dengan daerah yang panas. Otomatis kalau di daerah panas itu lebih manis tapi memang itu perbedaannya sangat sedikit, bahkan mungkin hampir nggak bisa dibedakan kalau memang orang itu baru makan pemula. Betul. Tapi yang terpenting untuk ngambil atau memanen durian, kalau di tempat saya ini adalah durian premium yang memang jatuhan pohon, Pak. Oh, jatuhan. Jatuhan pohon. Jadi kita nggak metik di pohon dalam kondisi mentah. Seperti itu. Jadi kita ngambil dalam kondisi yang jatuhan dari pohon atau udah matang di pohon. Makanya itu akan memperoleh hasil yang betul-betul maksimal, Pak. Seperti itu. Beda dengan mungkin Bapak kemarin belinya karena durian itu hasil peraman atau pengambilan mentah mungkin sampai matang sekitar 4 atau 5 hari, otomatis warna itu tetap oke, Pak, tapi kandungan airnya itu agak tinggi atau mungkin agak basah. Itu pengaruh karena tadinya mungkin belum matang menjadi matang, atau mungkin diperam kelamaan seperti itu, ingat teksturnya itu beda. Makanya kalau untuk penikmat konsumen sekarang utamanya adalah masak di pohon Pak. Jadi lebih 100% lebih bagus Pak, seperti itu. Artinya mungkin perlakuan si durian ini akan mempengaruhi dari kualitas rasa durian itu sendiri ya. Betul. Ketika misalnya dia sebetulnya belum matang-matang amat, tapi dia petik saja, toh juga besok beberapa hari kan akan matang, lempar di pasaran. Itu yang mengakibatkan terkadang rasanya bisa agak meleset. Kadang-kadang dalam satu pohon misalkan ada berapa puluh durian, baru matang 1 atau 2 sudah diambil semuanya. Ya, otomatis nggak mungkin akan 100% bagus. Walaupun warnanya bagus, belum tentu kualitas daging buahnya itu bagus, Pak, seperti itu. Oke, baik. Ya, oke. Pak Roni, ini kan beberapa tahun terakhir ini banyak sekali program-program perbanyakan durian di masyarakat ya. Betul. Beberapa juga dari program pemerintah, baik itu lewat desa atau apa, sering ada bantuan-bantuan bibit durian. Terutama memang yang kita pentingkan adalah yang berlabel lah ya. Betul. Artinya begini, di beberapa tahun ke depan, entah 5, 6, atau 10 tahun yang akan datang, mungkin akan banyak sekali pohon durian di masyarakat.
Otomatis ketika terjadi satu panen raya, maka akan menghasilkan durian buah yang begitu berlebih. Nah, pertanyaannya Pak, kira-kira nanti kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, ini apakah terus kemudian pasar durian bisa dikatakan akan rusak atau menjadi harganya jatuh atau bagaimana barangkali pandangan jenengan? Kalau untuk durian, kalau untuk mungkin dalam 1, 2, 3 tahun lagi, insya Allah sih untuk pasar domestik masih menampung Pak. Tapi dengan banyaknya tadi mungkin pengadaan dari pemerintah lewat bantuan-bantuan ke petani seperti itu, apalagi dengan sekarang swasta memang luar biasa Pak untuk nanam, tidak menutup kemungkinan durian ini nantinya akan masuk ke pasar ekspor. Ya, tentunya kita selaku produsen tetap mendorong pemerintah untuk nantinya durian ini bisa diekspor dengan mungkin pasarnya disediakan oleh pemerintah kalau disiapkan Pak, seperti itu. Ya, seperti itu. Tadi pertanyaan sama mana ya, Jan? Ya, berarti artinya mungkin bisa dimaknai bahwasanya kalau bagi petani durian itu tidak perlu ada kekhawatiran ya Pak. Betul. Karena mungkin untuk 5-6 tahun ke depan itu untuk pasar domestik saja masih jauh dari kata mencukupi. Itu seperti itu ya. Nah, itu bisa dipantau dari itu. Nah, hingga ketika katakanlah 10 tahun yang akan datang semakin begitu banyaknya pohon durian itu nanti bertumbuh, maka justru disitulah akan ada peluang untuk kita ekspor. Ya, betul. Satu untuk ekspor, yang kedua mungkin ada alternatif lain untuk membuat makanan Pak, seperti itu. Oke, untuk makanan-makanan industri-industri dari bahan baku durian itu sendiri. Kita selalu mendorong pemerintah untuk masuk ke terutama di ekspor, karena untuk bantuan dari pemerintah memang luar biasa, tapi harus ada antisipasi dari pemerintah itu sendiri untuk memaksimalkan untuk nantinya bisa mengeluarkan durian itu, entah itu berupa ekspor atau mungkin untuk alokasi ke makanan-makanan lain Pak, seperti itu Pak. Oke, bicara tentang ekspor Pak Roni, tentu yang dimaksud adalah hanya untuk khusus durian yang berkualitas premium. Untuk lokal jelas mungkin nggak bisa ya Pak ya? Ya, seperti itu Pak. Oke, karena beberapa waktu yang lalu kita coba review, ternyata emang harga rasa dari lokal itu tetap tidak pasti. Kadang bisa enak banget, tapi kadang juga pranknya ini nggak asik juga gitu kan. Oke, kita sambil icip-icip lah. Nah, sahabat semuanya, ini dia durian premium Bawor atau Kromo Banyumas, kebanggaan orang Banyumas. Ini salah satu durian primadona dan sangat happening untuk sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya Masya Allah, pokoknya bahagia. Pak Roni, jauh lah tentang tentu ketika kita bicara tentang lokal dengan apalagi dengan yang premium seperti ini. Apa sih trik atau yang paling menentukan ketika ada durian Bawor atau Kromo Banyumas yang hari ini saya lihat itu bagus-bagus, mulus-mulus, rasanya nyaris sempurna, warnanya bagus sekali, dengan mungkin beberapa petani-petani itu ada loh Bawor tetapi meleset, mungkin dari kualitas, dari size, dari bentuk, dari rasa, dari apa itu ada. Apakah itu ada kesalahan dalam pemilihan bibit atau kesalahan dalam perawatan atau apa, barangkali itu bisa dijelaskan di sini Pak. Ini kalau saya lihat ya Pak ya, ini udah buah udah oke lah. Nanti saya cerita masalah durian itu yang mana yang premium, yang mana dan yang agak kurang Pak, seperti itu Pak. Nah, ini contohnya saya angkat ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini contoh-contoh durian-durian yang memang kualitas premium Pak. Premium ya. Premium. Ini otomatis yang pertama adalah jatuhan Pak, jatuhan pohon ini Pak, seperti ini. Nah, ini memang kita nggak ngambil mentah, dalam arti kita nungguin durian itu jatuh dari pohon, matang sempurna Pak. Matang sempurna. Itulah yang dicari oleh konsumen sekarang. Iya. Seperti itu. Ini yang kecil aja Pak, yang ukuran sedang. Terus dari kulitnya ini mulus Pak. Tidak ada cacat, tidak ada bolong, tidak ada apa ya. Karena mungkin kalau bolong sudah bukan grade B ya Pak namanya, tapi udah akhir lah di sini. Malah sudah akhir. Jadi mungkin nanti dijual borongan karena mungkin satu juring rusak atau apa seperti itu. Dan nanti
harganya pun sudah beda dengan Beda yang lagi. kualitas premium, Premium, seperti itu. oke, Karena yang baik. dicari sekarang adalah yang premium, otomatis orang nyarinya yang betul-betul premium, Pak, seperti itu. Betul. Jadi Makanya- premium itu bukan hanya jenis atau variannya, tapi juga dari apa namanya bentuk sama performa si betul. buah itu sendiri ya. Betul, Jadi betul-betul disebut premium itu ya. Ya, Baik, betul. oke. Satu itu. Terus yang kedua adalah isinya ya, Pak ya. Baik, baik. Isinya seperti itu. Ini Ya. saya contohkan. Kita bantu. Oke. Nah, ini isinya kalau ini dinamakan ini kuning tua atau Kuning mungkin tua ya, kunyit. bahkan mungkin Betul. ada yang sampai Seperti ini ya. sampai orange, Pak. Ya, ini udah kayak oranye ini. Iya, dengan tekstur yang lembut terus pulen, Pak. Pulen, Kering, Pak, iya, seperti kering. itu. Nah, Iya. itu memang menandakan bahwa durian ini kualitas bagus. Iya, ini kalau Iya. saya lihat, kalau dilihat dari atas ini kayak kering ya. Tetapi betul. begitu di dalam itu kayak creamy sekali di sini ya. Betul. Terus kalau konsumen biasanya udah paham ya, Pak ya. Oke. Ini biasanya warnanya bagus, tapi dalamnya kelihatan basah. Nah, itu kadang-kadang ya kita juga kalau untuk daerah sini otomatis kalau pedagang itu Pak dia ngambilnya kan skalanya partai, Pak. Betul, Jadi besar-besaran. besar. Jadi mungkin durian itu belum matang di pohon itu Angkut aja. kadang-kadang angkut saja, Pak. Nah, itu kadang-kadang matangnya itu sampai 1 minggu, Pak. Itu menjadi nanti kualitasnya menjadi kurang bagus, Kurang Pak. maksimal. Kurang maksimal Baik, seperti baik, itu. baik. Tapi kalau kita memang pasaran di domestik, Pak, itu kita mengutamakan untuk yang premium yang betul-betul masak di pohon, Pak, seperti Baik, itu. baik. Oke. Oke, Pak Roni, kan tentu bisa menikmati durian premium dengan kualitas yang maksimal itu adalah impian semua orang, Pak. Ya, betul. Artinya mungkin penonton-penonton tentu ingin sekali bagaimana sih untuk bisa menikmati kualitas durian premium. Susah juga, karena belum tentu juga pedagang yang ada di sekitaran kita ini betul-betul kualitasnya sesuai dengan premium maksimal. Betul. Nah, caranya seperti apa sih agar kita juga bisa mendapatkan atau ikut bisa menikmati durian dengan kualitas premium? Ya. Nah, sebetulnya gini, Pak, kalau untuk yang premium atau enggaknya kita kan tahu dari isi dalamnya, Pak ya. Seperti itu. Karena penampilan oke, tapi dalamnya belum tentu oke. Nah, Ya itu karena memang gini Pak ya, ya. ini mohon maaf, ini berat sekitar berapa ya? sekitar 4 kiloan Wah, ini, Pak. secara rupiah ini nggak main-main Pak. Wah, mungkin kalau saya sebutkan angka, wah bisa, wah lumayan deh. Lumayan, Ya, betul. artinya begini Pak, untuk mengeluarkan anggaran budget yang besar, kan kita nggak pengen salah. Iya, betul. Bagaimana sih, apakah Pak Roni juga menyediakan untuk masyarakat luas bahwasanya untuk mendapatkannya itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau kita ini sebetulnya dari pohon yang kisaran usianya sekitar 15 tahun, Pak. Ini uni durian ini. Oh, Nah, oke, seperti oke, itu. oke. Satu. Sebetulnya itu kalau umur muda dengan umur tua itu sama, Pak. Seperti itu. Cuma caranya kalau untuk mendapatkan durian yang premium seperti itu ya tentunya tadi dengan perawatan yang betul-betul lah di pohon, perawatan yang betul-betul maksimal seperti itu. Terus yang kedua untuk menandai ya Pak, ini menandai dalam arti ini premium atau enggak, tetap untuk pasar kita harus sediakan tester Pak. Jadi durian yang kita kirim semua udah ditester Pak di dalamnya, sudah ada tandanya lah seperti itu. Ya. Nah begini Pak Roni, masyarakat tentu akan gini ya, contoh lah ya, saya sebagai orang awam di luar sana, saya melihat video ini dan saya ingin juga merasakan juga keistimewaan dari durian premium ini. Ketika saya mau membeli, itu bagaimana Pak? Kontak saja Pak. Ya, kontak saja ya. Kontak saja. Artinya betul. Pak Roni menyediakan juga durian seperti ini kepada konsumen kemana di tempat berada. Utamanya di Pulau Jawa Pak. Utamanya di Pulau Jawa. Ya, baik. Jadi teman-teman mungkin buat kalian yang menonton video ini ingin juga ikut merasakan seperti apa sih durian Kromo Banyumas atau Bawor yang asli orisinal dengan kualitas premium atau kualitas paling maksimal, itu kalian bisa menghubungi, nanti ada nomor telepon di sini, mungkin di deskripsi dan lain sebagainya, nanti bisa langsung menghubungi admin, langsung nanti duriannya akan dikirim langsung dari Pak Roni sendiri. Betul. Saya tanganin sendiri Pak. Ditanganin sendiri dan kemudian nanti juga kontak sendiri, kemudian nanti juga ada ya video atau apa WA itu nanti ada semuanya pokoknya di situ, dan maka kalian akan mendapatkan betul-betul kualitas durian Kromo Banyumas atau Bawor kelas
premium yang tentu sangat maksimal rasanya. Ya, juga ada garansi, Pak. Dan ada Jadi garansi kalau ya? untuk kiriman dari kita misalkan kurang bagus atau mungkin dalamnya putih atau apa, kita garansi, Pak. Itu garansi full 100%, Pak. Baik. Untuk pembayaran gimana, Pak? Untuk pembayaran biasanya via transfer, Pak, seperti Via itu. transfer saja, via transfer seperti itu. Dengan standar lah ya. Untuk area Jakarta, Jabodetabek dengan ongkos kirim hanya paling 150.000 sampai alamat via travel, Pak, seperti itu. Via travel. Ya, enggak, kita setiap sore ngirim, Pak, seperti itu. Setiap sore ngirim untuk area Jabodetabek sampai ke Tangerang, Pak, seperti itu. Jadi langsung konsumen, bukan hanya ke Langsung pedagang konsumen, ya, ya. langsung ke konsumen. Biasanya banyak yang misalkan, wah ini durian udah matang dari sini kok sampai sana apakah masih aman? Karena kita ngirimnya itu barang yang fresh baru jatuh, Pak. Durian ini sampai 2-3 hari itu aman, Pak. Aman ya, Pak. Sedangkan kita ngirim sampai Jakarta itu paling 1 malam sampai. Sore pakai travel, pagi atau sampai siang udah sampai alamat siap konsumsi, Pak, seperti itu. Artinya hari ini jatuh, hari ini masuk ke sini, kita kirimkan kita kirim sesuai dengan permintaan, besok pagi sudah nyampe. Di sana 3 hari masih aman. 2 atau 3 hari masih aman. 2 sampai 3 hari insya Allah masih karena aman. kualitasnya yang betul-betul premium, Pak. Iya. Tapi saran saya memang sampai berarti otomatis siap konsumsi, alangkah bagusnya langsung konsumsi. Atau 1 hari berikutnya itu nggak apa-apa. Jangan ditahan sampai seminggu 2 minggu sama saja itu mah. Mungkin bisa, Pak, tapi dalam freezer, Pak. Ya, dalam freezer mungkin nggak apa-apa. Tapi kan kita memang beli untuk langsung dinikmati gitu ya. Betul. Oke, baik. Pak Roni, 150.000 itu berarti hanya untuk biaya paketnya saja ya? Betul. Artinya untuk itu biaya kirim. Biaya kirim. Iya. Biasanya tuh per box, dus atau apa? Kalau kita hitungan pakai gardus, Pak. Kardus. Satu gardus itu gardus rokok itu ya, gudang garam yang besar itu estimasi isi itu 8 sampai 12 butir. Tergantung size-nya. Ya, tergantung size-nya. Jadi kalau kita mau kirim 1 atau 2 satu gardus, hitungannya tetap 150.000, Pak. Karena satu alamat. Satu alamat. Tapi kalau kita memaksimalkan isinya, itu bisa sampai 12 butir dalam satu gardus. Itu ongkirnya hanya 150.000. Baik, ongkir 150.000 maksimal untuk satu kardus tadi ya. Jadi jangan berpikir, saya kan cuma pesan 2, masa 150? Ya, betul. Enggak, 150 itu untuk per alamat, tapi maksimal untuk satu kardus seperti itu. Ya, baik. Sahabat Wirajati Garden dimanapun kalian berada, demikianlah video kali ini beberapa tentang bagaimana kita menjelaskan tentang durian premium. Lalu kemudian untuk kalian yang berminat untuk ikut juga menikmati, kalian bisa langsung menghubungi nomor telepon atau WA-nya yang ada di sini. Itu WA-nya adminnya Pak Roni sendiri, dan itu akan dikirim langsung dari Pak Roni sendiri. Nanti testernya segala macam langsung dari Pak Roni. Ini adalah salah satu mereknya itu bukan hanya buahnya juga, tapi langsung dari breedernya brandingnya sendiri langsung dari Pak Roni sendiri. Maka mungkin ini adalah salah satu penjual buah durian yang paling kami Wirajati Garden merekomendasikan untuk bisa mendapatkan kualitas durian premium, terutama untuk Kromo Banyumas.